kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, banyak yang menyampaikan, mendengarkan, menerima pada pagi hari ini. Kami semua sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian. Hanya dekat Allah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Bersyukur pada pagi hari ini. Ya, hari ini Tuhan masih kasih kesempatan melewati bulan April minggu keempat. Bersyukur kita bahwa kita masih bisa beribadah sampai pada pagi hari ini. Ada amin? Ya. Mungkin ada yang bertanya, kemana nih tiba-tiba Pak Wid sama Pak John menghilang. Ada bentang pisan tadi Depok, ya, Tabisan Pendeta, PDM dan PDP, ya. Jadi Ketua Mada udah siap, bisa tiba-tiba ada di sini, tiba ada di mana. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan
dengarkan firman Tuhan. Waktu berjalan terus, kita buka 1 Petrus. Ayat ini sudah sering kita dengar, tapi marilah kita bacanya pada pagi hari ini. Itu luar biasa. Dan ini mungkin sudah pernah juga diberitakan di sini ke saya atau yang lain. Kita buka 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat 12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan judul perikop kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yang sudah membaca firman Tuhan kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Judulnya dia sudah membawa suatu kedamaian, ya, kasih dan damai. Tapi bagaimana kita menjalani hari-hari kita ini, ya, sekarang ini? Ternyata banyak kita korban masalah, pergumulan begitu banyak karena kita tidak menjaga perkataan kita. Ya, jadi pada pagi hari ini kita mau belajar bersama. Makanya saya selalu katakan dalam doa yang menyampaikan dan yang mendengarkan, semua kita sama-sama diberkati. Jadi firman ini benar-benar untuk kita bersama pada pagi hari ini. Ya, kita bersyukur. Di sini saya lihat ada ajakan, hendaklah. Ya, ada juga larangan. Ada juga kata harus. Kalau harus itu berarti tidak boleh tidak. Harus. Kamu harus datang, ya, ke pesta saya. Berarti tidak boleh tidak datang. Ya, ada juga larangan. Ada juga ajakan. Ya, perintah. Ya, perintah. Hendaklah. Di sini saya mencatat di dalam ayat ini ada 6, ya. Hendaklah. Pertama, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Yang terakhir, hendaklah kamu memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak jabarkan ini satu persatu. Kalau dijabarkan kita bisa sampai jam 10. Tapi di sini mari kita cek and recheck hati kita, ya. Baik di dalam berjemaat, di dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita lakukan? Apakah hidup kita sedemikian berdampak, ya? Hendaklah seia sekata. Jangankan di dalam satu gereja, di dalam rumah tangga, suami istri aja tidak segampang itu. Ya, suami istri saja tidak segampang itu. Tapi pada pagi hari ini, hendaklah ada perintah, ada ajakan. Ya, ini lebih kepada perintah, karena kalau ajakan marilah, ya, semua seia sekata. Tuhan ingatkan juga mengenai gedung gereja kita ini, ya. Terus kita membangun terus, makanya dikatakan level up, Christ family never give up, together we can. Itu kita perkatakan supaya menjadi rema, sekalipun awalnya mungkin apanya orang di bahasa Inggris gitu kan. Tapi marilah, ya,
Seia sekata dimulai dari keluarga kecil kita. Ya, di dalam banyak hal, banyak yang kita lakukan, ya udahlah, semau kita aja. Untuk suami istri aja susah. Tapi pada pagi hari ini ajakan bagi kita semua yang berkeluarga. Keluarga itu kan suami istri, anak orang tua anak. Ya, anak sama anak itu kan keluarga kecil. Orang tua sama anak, juga mertua, menantu, itu juga seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudara dikasihi Tuhan, saya baca ini untuk menjalankan satu aja kayak tidak gampang. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus yang menuntun kita. Bagaimana kita seia sekata di dalam rumah tangga. Sebanyak itu keluarga yang hari demi hari istri tertekan, suami tertekan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah di gereja ini masih banyak tertekan dengan suaminya? Apakah masih banyak tertekan dengan istrinya? Apa orang tua tertekan dengan anak dan anak tertekan dengan orang tua? Atau sesama saudara saling menekan? Saudara, kita kembali ke judul kasih dan damai. Mau damai, terapkan kasih, maka damai yang dari Kristus akan melingkupi kita. Saya menyampaikan secara simpel supaya gampang ditangkap. Oh iya ya, berarti selama ini mungkin aku gak seia sekata sama pasanganku. Mungkin aku gak dengar-dengaran apa kata orang tua. Mungkin aku gak dengar-dengaran apa kata mertua saya. Demikian juga dengan orang tua, gak dengar-dengaran kata anaknya, kata menantunya. Simpel bukan? Tapi di dalam pelaksanaan ini tidak gampang. Makanya dikatakan di sini saudara, seperasaan. Gimana maksud perasaan, Bu? Orang teluk. Ya, tapi makanya diingatkan pada pagi hari ini. Ya, di dalam pelayanan saya selalu katakan, ketika kami sepakat seia sekata untuk menggembalakan jemaat ini, makanya sampai dia di ulang tahun ke-17. Karena ada juga ulang tahun ke-5 Kuba. Iya. Tetap kita pegang prinsip seia sekata. Walau badai kiri kanan apa semua, banyak sekali yang melemahkan. Jangan lihat gereja ini masih kecil, tapi kita ini sudah kemana-mana, misi kemana, saudara. Ya, banyak yang kita layani. Ya. Karena seia sekata, seperasaannya, saudara. Walaupun tidak berjemaat di sini, kita layani. Ya, akhir-akhir ini begitu banyak orang yang konseling, saudara. Karena apa? Ternyata memang harus masuk ke seia sekata, seperasaan. Inilah masalah, terutama di dalam rumah tangga. Belum lagi kita ini masih satu ayat loh, masih ayat 8. Ketika saya merenungkan ini tadi subuh, Tuhan, betapa sulitnya seia sekata pasangan suami istri. Saudara, suatu malam kita lapar sama Pak Jo. Saya buka kulkas, hanya ada terong 1, ada telur 1. Ini diapain ya? Terus, Pak, mau gak? Ini masalah kecil. Saya olah ala saya. Silakan. Oke. Pokoknya apapun nanti, iya. Seandainya Pak John bilang gini, udahlah, gak usah, gitu kan. Tapi karena kami seia sekata, saya iris bawang putih, bawang merah, iris cabai, saya tumis, masukin terong. Terongnya mau matang, cemplungin telur. Cah, itu saudara, terongnya rasa daging. Saudara, coba kasih masako sedikit. Saudara, itu masalah kecil. Di kulkas itu tinggal terong 1 sama telur. Nanti praktekkan coba. Enak saudara. Terong 1, telur 1 mau diapain? Kami kan di daerah situ nggak lewat tukang makanan. Daripada beli keluar, dan kami tidak pencinta kuliner di luar. Kami pencinta masakan di rumah. Ya. Jadi saudara, sedemikian simpel sebenarnya. Tapi kalau itu dibikin jadi masalah, akan besar, akan lapar, akan marah-marah. Bisa tidur sampai pagi, akan berdampak bagi semuanya. Saudara, bagaimana kita menyingkapi? Hanya 1 telur dengan 1 terong, kasih kuah kan? Ada kuahnya. Pak Joni itu kalau makan
sudah kuah. Kasih kuah. Ada terong sudah, telur. Bayangkan telur yang udah cemplungin pakai kuah. Saudara, bayangkan ya rasanya udah enak. Ya, saudara dikasih Tuhan, sedia sekata. Banyak sekali contoh-contoh seperasaan. Ya, apalagi contohnya ini terlalu banyak di dalam rumah tangga itu. Kalau suami kita sakit, anak kita sakit, bagaimana rasanya ya? Gimana rasanya? Demam, meriang. Oh iya. Gitu aja saudara sudah menjadi jawaban bagi dia. Pulang bilang, rasain lu. Waduh, gitu kan? Makanya seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan apa dikatakan di sini? Hendaklah kamu memberkati. Saudara, saya katakan tadi kalau mau dijabarkan satu persatu, tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hati Bapak Ibu pada pagi hari ini. Amin. Kedua, kita masuk kepada larangan. Jangan. Tadi hendaklah ada 6. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Suaminya bilang, anjing lu, datang, habis. Kasihan banget itu saudara macam itu. Ya, jangan membalas caci maki kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ada di Matius, saya lupa. Kalau kita hanya bisa berbuat baik yang baik sama kita, apa bedanya kita dengan orang lain? Tapi bagaimana kita baik dengan orang yang jahat sama kita, itu yang dicari di akhir zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal-awal pelayanan ini yang membuat saya capek. Karena saya berpikir enak aja. Padahal dari umur 19 tahun udah terima Yesus, udah pelayanan di kampus. Tapi ketika penggembalaan saudara, karakter ini dikikis saudara. Sekalipun kadang masih ya, biarin aja gitu kan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kembali lagi ke rumah. Ini sebenarnya sekitar keluarga. Kalau suami ngomong seperti ini, apa? Biarin aja, gak usah kucuciin bajunya, gak usah kumasak, biar tahu rasa dia. Waduh, yang ada piring terbang saudara. Sekalipun masak aja tetap sajikan. Ya, marah-marah suaminya. Saudara, suatu saat ada yang berseling keluarga. Setiap pagi dia bikinin teh manis, gak diminum suaminya. Setiap pagi gak diminum, akhirnya dia minum. Dia lakukan selama sebulan. Pas sebulan dia bilang, sudah sebulan. Sudah Jo. Orang Manado bilang, sudah Jo. Ternyata saudara, hari ke-31 gak dibikinin. Suaminya ngomong, mana teh manisnya? 30 hari gak diminum itu teh manis saudara. Tapi ketika suaminya ini, saudara, ternyata uji nyali bagaimana antara gengsi dan ini. Terus dia bilang, kok hari ke-31, hari sesudah 30 hari. Terus dia bilang, mana teh manisnya? Saudara, tahu gak? 30 hari itu, ketika suaminya bilang mana teh manisnya, rasa sakit, rasa kesal, rasa benci yang 30 hari langsung ada. Kayak disiram air es saudara. Ya, memang tidak gampang ya. Kadang kalau mulai suami naik, biarin aja, makan di luar. Tahu sakit perut, baru tahu rasain. Ya, jadi hari ini kita membahas masalah keluarga, tapi di sini ada semua poin-poinnya saudara. Saya nggak jauh-jauh keluarga kita aja. Ya, saudara dikasihi Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lebih parah lagi caci maki dengan caci maki. Stoplah suami istri. Aduh, teman seperjalanan, ini teman kita besok lusa, sampai Tuhan memisah, sampai maut memisahkan kita saudara. Ya, ada kita membalas caci maki dengan caci maki. Ya, antara menantu dan mertua kan? Ya, saya belum punya menantu saudara. Mertua, saya tidak pernah tinggal sama mertua. Jadi nggak tahu rasanya. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan semua salah gitu kan. Tapi sebenarnya saudara, kenapa Tuhan izinkan kepada orang-orang seperti ini di sekeliling kita? Untuk membentuk
membentuk karakter kita menjadi karakter Kristus. Udah baiknya menantunya itu, tapi kok galak banget mertuanya. Udah baiknya mertuanya, tapi kok galak banget menantunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, udah baik istrinya, suaminya galak amat gitu kan. Dan sebaliknya, saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah diuji. Karena saya selalu katakan, manusia lama kita masuk ke dalam manusia baru, hidup baru, lahir baru, pasti karakter itu akan dikikis saudara. Melalui apa? Persoalan. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, mencaci maki dengan caci maki. Saudara, itu baru dalam keluarga. Bagaimana kalau dalam bermasyarakat, bertetangga? Saya dulu pernah punya tetangga, dia udah 9 kali pindah, saya belum pernah pindah. Setelah diselidiki saudara, ada masalah pindah, yang namanya kontrak ya, air lah. Terus apalagi meteran 1 pintu 2. Woi, jangan nyetrika di situ, saya lagi masak gitu kan. Itu kita alamin gitu kan. Listriknya yang 450 gitu. Saudara, maki-makian itu kita udah biasa. Di kontrakan yang dulu, kalau di sini palingan dulu ya musik. Wah, musik gitu. Terus bahasa gunung, bahasa itu saudara. Sampai anak saya gini, dia ngomong sesuatu yang bahasa sana, wih gitu kan. Anak saya ini ngomong, jangan diomongkan itu, emang apa artinya gitu. Nggak usah diartikan, karena hari-hari mereka dengar. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, bergereja. Sebenarnya kita di sekitar sini bagaimana saudara? Sesama jemaat, gembala dengan jemaat, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu biasa manusia menajamkan sesamanya ya. Jadi jangan heran, di dalam gereja itu mau pindah ke gereja mana pun nanti di sana masalah lagi saudara. Makanya kita bersyukur saudara, di dalam setiap ibadah itu ada saja teguran-teguran yang Tuhan kasih saudara, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki. Itu larangan. Ternyata ada 3 di sini yang harus saudara. Waduh, harus kayaknya lebih berat ini. Jadi kita baca dulu ayat 10, ya kan? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Siapa yang mau? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Saya mau. Tapi ada 3 poin. Ini berat, ya. Berat, saudara. Tapi hari ini kita belajar, ada men? Kita belajar, jemaat GGV Philadelphia yang hadir pada pagi hari ini, kita belajar bersama. Tuhan, mampukan aku Tuhan. Aku mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik di dalam keluargaku. Yang tadi itu saudara caci maki dengan caci maki, kejahatan dan kejahatan, itu jangan mulai hari ini. Apalagi mencaci maki pasangan, saya selalu katakan, aduh, sangat mengerikan. Teman seperjalanan. Tapi ada juga ini diplesetin seperti ini. Kenapa suaminya enggak gereja? Enggak usah lah bu, kan 2 menjadi 1. Jadi kalau istri saya sudah ke gereja, berarti sudah mewakili saya. Tidak ada masuk surga, tidak ada boncengan. Ya, jangan juga 2 menjadi 1. Udah, mama aja lah ke gereja. Doakan saya, saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, yang pertama, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lidah dan bibir ini memang berbahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagi kita semua tidak terkecuali. Mungkin kita masih ada kata-kata yang masalahnya gini, kalau itu hari-hari ada di memori kita, kita keluarkan kata-kata itu, tapi kita tidak merasa mengeluarkan, dan orang lain tersinggung, orang lain marah, orang lain sakit hati, suaminya tersinggung sampai menyimpan dendam. Ini yang parah. Ya, saya catat ini, pernah dia ngomong begini sama saya. Itu dia yang parah, saudara. Suami saya pernah ngomong gini sama saya. Mungkin hanya ngomong gini, gendut lu, gitu kan? Gitu. Ada itu kisahnya di Facebook. Karena selalu
cerai. Mulai dari situ dia olahraga bla 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 semua sampai badannya itu dari 90 kilo sampai 50 sampai baru sampai dia semua. Suatu saat suaminya ketemu nggak kenal saudara. Dia pahit saudara. Itu dia. Di sini memang kita berjaga-jaga. Makanya saya selalu katakan, kalau ada yang mau khotbah, Tuhan berjagalah engkau pada pintu bibirnya. Dan kita sering saudara, kita sebagai anak Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita ini harian demi hari. Saya selalu katakan, gak usah jauh-jauh, di rumah dulu, pasangan kita dulu. Dari rumahlah awalnya semuanya. Berawal dari keluarga saudara. Saat ini keluarga itu sangat sulit untuk membangun karena handphone ini, meja makan pun sudah jadi meja HP saudara. Ya, saya pernah lihat ibu-ibu itu udah disiapin makanan, anaknya main HP semua. Terus udah makan, istrinya ini sibuk semua. Terakhir dia angkatin makanan, dibanting-banting itu piring kosong itu. Baru pada sadar semua. Ya. Jadi udah HP semua. Istri udah capek nih masak di dapur disajikan. Ada mungkin sampo tahu atau capcay atau apa semua disiapin. Gini semua. Sampai itu makanan pun nggak sadar saudara. Tiba-tiba istrinya udah angkatin ke belakang, baru dia banting-banting piring kosong itu. Kaget semua. Memang sekarang ini tidak gampang saudara. Ya, itu mungkin melalui tindakan, karena nggak sanggup lagi melalui mulut dan bibir saudara. Tapi pada pagi hari ini kita belajar, kita puasakan dulu ini. Saya juga lagi belajar, Tuhan, biarlah yang keluar dari mulut dan bibir ini kata-kata yang memberkati. Saudara kadang masih gini, ya dia begitu sih. Sebenarnya tidak perlu, nggak ada artinya sebenarnya. Karena apapun yang kita perkatakan itu bisa berbalik ke kita. Makanya ada sesuatu, kenapa hari-hari kita itu sepertinya tidak pernah baik saudara. Ternyata mungkin ya udah rajin ibadah, rajin komsel, rajin doa, rajin memberi perpuluhan, persembahan, gedung apa semua. Tapi mulut kita ini, bibir kita ini mungkin belum kita kunci saudara. Yang masih bisa ngomong kepada pasangan bahasa-bahasa gunung lah saya bilang. Gak usah saya keluarkan di sini saudara. Masih adakah seperti itu dalam keluarga? Halo? Masih ada? Mari. Hari ini kita bertobat bersama-sama. Baik yang di mimbar, baik. Kita kadang gak sadar saudara. Begitu banyaknya kata-kata yang kita keluarkan yang sia-sia, yang kita tidak sadar. Ya, mau jadi apa kamu nanti? Bodoh? Tolol? Saudara, jangan perkatakan itu kepada anak-anak kita. Bahaya sekali, bahaya. Nanti sudah tua dia bilang, mama bodoh, mama tolol. Karena apa? Itu akan berbalik saudara. Pantulannya itu berat. Kan judulnya tadi, mau gak melihat hari yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Ya. Ya kalau lagi happy ya, I love you. Kalau cintaku, kalau bulanku. Tapi kalau berantem keluar semua. Mau berantem, mau ini pun jangan pernah keluarkan kata-kata seperti itu. Saudara, saya sebelum bertobat emang bahasa gunung semua, ya nggak ada yang ngajarin. Ya, kita lihat juga di rumah dulu perang teluk, tetangga juga begitu, ya kan? Masa-masa muda. Itu juga saya tinggal dulu di asrama Korem Sianta, bahasa gunung semua, saya juga ikut. Tapi umur 19 tahun saya ditangkap oleh Tuhan. Tanggal 6 bulan 10 tahun 91. Sampai saya, kenapa nih Tuhan, kok ada yang berubah? Tapi karakter sampai detik ini masih terus diproses. Emang enak, karakter lama kita itu enggak langsung. Makanya jangan heran, dalam setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ada aja sesuatu. Makanya kita ini nggak ada yang sempurna. Mungkin di sini ada kemurahan, tapi di sini ada kemarahan, gitu kan? Makanya saling melengkapi. Kita di gereja ini saling melengkapi, punya karunia masing-masing. Ya, ada yang berkemurahan, ada memang ya karunia mengunjungi atau apa seperti itu. Ya, jadi pada pagi hari ini
kita belajar, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, apa dikatakan? Bibir dan mulut kita yang benar kita jaga. Mari kita belajar semua jemaat Philadelphia pada pagi hari ini. Tuhan, aku mau belajar. Ini mulutku Tuhan, ini lidahku. Jika kita masih dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayo, jangan suka tipu-tipu istri ya. Jangan suka tipu-tipu suami. Ya. Apapun itu, dalam bentuk apapun. Saya pernah ngomong mungkin di sini, mau beli apapun kami sama Pak John selalu sepakat. Sampai beli jeroan pun harus sepakat, saudara. Bisa beli itu doang pergi ke supermarket. Ya sudah waktunya ya gitu. Bayangkan saudara, ya. Jadi kayaknya nggak ada yang tertutupi gitu. Kutipu aja lah istriku, dia nggak tahu. Kutipu aja lah suamiku, dia nggak tahu. Saudara, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kita tipu orang, nanti kau ditipu orang. Ya. Jadi jangan coba-coba. Ya. Sudah bahagiakah kita buat istri kita? Sudah bahagiakah kita buat suami kita? Ya. Kalau pacaran, gak usah bikin bahagia. Tunjukkan aslimu. Ya. Kalau mau putuskan sekarang. Karena rumah tangga itu rumah tangga bertangga-tangga. Nggak ada bertangga terus sampai maut memisahkan. Ya. Udah dipukulin pacarnya terus. Cinta itu buta. Ganteng sibuk. Makan tuh ganteng. Iya. Ada seperti itu. Buta saudara. Ya. Kalau sudah apalagi udah KDRT dari pacaran, untuk apa dilanjutkan? Masih anak orang berani banget tuh. Ya, mulutnya jahat, bibirnya jahat. Jangan lanjutkan kecuali bilang bertobat kau, kalau aku putusin kau. Masih ada waktu, selama jalur kuning belum berdiri, masih ada waktu. Jalur kuning aja bisa dirobohkan katanya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari ya kita puasa. Harus, berarti ini tidak boleh tidak. Wah, berat banget ini. Ya, yang kedua, terlalu panjang nanti. Yang kedua, saudara baca di situ, jadi saya bukan ngarang-ngarang. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Itu dari situ semua itu, saudara. Lakukanlah yang baik. Nanti kalau kita lakukan yang baik, datang kok yang baik itu. Ada amin? Tidak mungkin kalau lakukan yang baik terus yang jahat yang datang. Tidak, berarti itu belum tulus kita melakukan kebaikan itu. Itu aja kuncinya. Pura-pura baik aku katanya. Bantarlah makanan ini ke rumah Pak Gembala, sebenarnya hatiku gitu kan. Ingat gak yang kehilangan sendok yang saya ceritakan waktu itu? Sebulan dia sama Pak Gembalanya agak dendam. Pak Gembala kenapa curi sendok saya gitu kan? Saudara, mari. Apa dikatakan? Harus ya. Tadi harus yang pertama itu udah lihat di situ. Yang kedua, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ya. Saya terlalu yakin sebenarnya jemaat ini karena gengsinya aja tinggi sebenarnya. Enak aja dia, gitu kan? Sebenarnya dia udah hampir sebenarnya dia melakukan yang baik. Nanti apa dia? Kalau saya nanti baik sama istriku, nanti uang jadi nggak bisa kuatu, gitu kan? Agak galak dikit lah. Jangan saudara. Dari awal itu open, terbuka. Senang nggak lihat istri gini? Pak, bagi duit dong, gitu kan? Terus dia bilang, ada nih, tapi hanya 5.000. Nggak apa-apa Pak. Karena seorang perempuan itu, istri itu saudara, penting caranya itu. Ya, udah nggak ada dimarahin pula yang jadi masalah. Bawang mahal ya? Iya Pak, iya. Tomat mahal ya? Mahal. Itu cabai mahal. Kemarin saya bikin ada acara saudara, asli bumbunya 3 macam itu 100.000. Hanya 3 macam. Tapi karena ada kebersamaan kita ke pasar sama Pak John. Mahal amat? Ya begitu Pak. Gitu kan. Supaya tahu. Jadi ini 105.000 saudara. Bawang setengah 40. Ya kan, jadi ngomongin bawang ya apa-apa lah ya. Bawang setengah 40. Ya.
Iya Bu, katanya baru dengar sama Pak Sahata. Terus cabai 35. Berapa? 75. Tomat sekilo 105. Bang, 100 deh Bang. Ya, tonton 100 loh Bang. Akhirnya udah deh langganan gitu. Padahal nggak langganan, maksudnya biar langganan di sumber harta semua. Bayangkan itu, saya lihat udah habis hanya untuk nyambal ikan. Karena ada acara kemarin dari MHD Mada Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, ya, kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Lakukanlah yang baik senantiasa, ya, pasti Saudara. Mengenai perkataan-perkataan kita masih bisa kok, ya, kita berubah. Maafin ya, kemarin ya, saya sudah salah gitu. Yang ketiga, ini kayaknya lebih seru ini. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, tempo hari ada pasangan, saya dengar juga sih di YouTube sebenarnya, 5 menit, ya, berantem sama pasangan. Kami udah berantem sebenarnya Bu, tapi karena aku ingat yang dibilang Bu Gembala 5 menit, ya udahlah, baik lagi. Berarti manjur, masuk gitu kan. Makanya ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Coba kita lihat, ada berapa? Mungkin kita berkeluarga, masih akur nggak sama keluarga? Ya, di rumah aman? Orang tua sama anak sama orang tua, anak sama anak, akur? Halo? Iya. Masih akur nggak? Di jemaat ini ada nggak yang bersengketa? Karena berawal dari keluarga loh, dibawa ke sini, ya. Terus bertetangga, ada nggak musuhan sama tetangganya? Nggak ada ya, aman. Berbangsa dan bernegara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk memimpin kita. Jangan pernah keluar kata-kata dari mulut kita kepada pemerintah kita, kata-kata yang tidak baik, saudara. Ya, kita berdoa. Kita doakan mereka supaya bijak di dalam memimpin bangsa ini. Jangan ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan gitu loh. Orang bahasanya apa kita ikut. Jangan. Anak-anak Philadelphia, jemaat Philadelphia, jemaat yang diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata harus di sini ya. Ada kata harus. Jadi ada 3 hal tadi. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang pertama, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha. Ada usaha. Ketika kita ada selisih paham, kalau dia nggak mau ditelepon, kasih firman Tuhan itu tadi. Tadi saudara, istri itu dia berusaha untuk berdamai dengan pasangannya. Sekalipun 30 hari bikin teh manis, nggak diminum, ditinggalin. Tetapi hari kita ke-31, mukjizat terjadi. Mana teh manisnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, langsung luluh, ya, luluh. Jadi di dalam itu sudah banyak mungkin sakit, tiba-tiba mana teh manisnya langsung sembuh. Apalagi perempuan itu saudara, sebenarnya gampang obatnya. Jangan pernah dibentak, iya kan? Iya. Kalau memberkati itu dengan senyum. Oke, kita masuk ke ayat 12 saudara. Ini luar biasa. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Stop dulu. Tadi pagi saudara ketika melangkah, tadi dia bilang menjaga lidah dan bibir. Tapi dari Tuhan saudara, mata dan telinganya. Waduh, berarti kalau saya jaga bibir saya dan mulut saya, mata Tuhan dan telinga Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita dan telinganya mendengarkan semua seruan kita. Makanya tadi dikatakan, mau gak kita melihat hari-hari baik? Itu tadi saudara, ternyata mungkin mulut kita ini, bibir kita ini, saya merenungkan. Itu yang saya katakan tadi, mungkin kita sudah
semua kita lakukan. Udah rajin beribadah, ikut GBA. Oh, mumpung lagi ingat, tanggal 1 Mei kita akan ada GBA. Itu ada pilihan. Gimana caranya, Bu? Mungkin yang belum pernah gabung, nanti ada caranya. Ya, jadi tinggal berapa hari lagi? 3 hari lagi. Yang mau gabung tulis saja di situ mau ikut yang mana. Ya, nggak usah ini. Ada yang 7 pasal. Kami kemarin udah selesai berapa orang ya Pak Hari ya? Udah 10 orang ya? Yang 7 pasal sehari? Ya, ya kurang lebih segitu. Ya, saudara, ketika kita sudah baca firman, udah rajin beribadah, yang saya katakan tadi semuanya, tapi kenapa ya? Ternyata kita tidak menjaga mulut, saudara. Ya, maksudnya ingatkan kepada jemaat ini, ya, seperti itulah kira-kira pesannya saudara. Dan saya juga belajar, iya ya, bisa saja ketika doa kita tidak terjawab, kita itu ada sesuatu yang kita omongkan gitu. Tuhan ini kayak gitu kan. Kita nggak sadar, bisa seperti itu. Kita kecewa dengan seseorang, terus itu orang masih ada. Ya, namanya di dunia, Bu. Ya, kita sama-sama di dunia. Kalau kita nggak di sini lagi udah selesai. Justru kita belajar tentang firman Tuhan. Saudara, apa yang terjadi ketika Ayub, saudara, Tuhan berbicara kepada dia dan dia menyadari semua perkataannya. Kalau kita melihat ayat 1 sampai 2 itu kan, iblis di situ berini dengan Tuhan, saudara. Ya kan, pasal 2 di situ dikatakan istrinya pun kutukilah Tuhan dan matilah. Pasal 3 kalau nggak salah sampai ayat 37, itulah perjuangan teman-teman sepelayanannya pun begitu menasihati dia, saudara. Tapi ketika Tuhan berbicara, barulah dia sadar ternyata selama ini ada banyak kata-kata yang kita keluarkan yang sia-sia. Kita baca ayat 42. Hanya berapa ayat itu? 6 ayat ya sebagai penutup. Tuhan ingatkan pagi hari ini. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Saudara, pada pagi hari ini coba pikirkan kata-kata apa yang kita lontarkan kepada siapa saja, terutama kepada Tuhan. Ayub mencabut perkataannya. Mari jemaat Philadelphia mencabut perkataan selama ini. Jangan bilang Tuhan itu terlambat. Gak pernah terlambat dia, saudara. Dia tahu kok waktu yang terbaik. Ya, tadi seperti pujian itu. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencanamu yang gagal. Di situ dia baru menyadari ketika di ayat 38 sampai ayat tuh, pasal 38 sampai 42, jawab Tuhan kepada Ayub dari pasal 3 sampai pasal 37. Di situ dia berkeluh kesah, bahkan teman-temannya pun. Tapi ketika Tuhan jawab Tuhan kepada Ayub. Jadi ada saatnya, saudara, kalau belum waktunya Tuhan, sepertinya Tuhan itu diam. Di mananya Tuhan ini gitu kan? Kok dibiarkannya aku seperti ini gitu? Sama waktu Yusuf juga, ya. Dia 17 tahun dapat itu, saudara. Tapi 13 tahun pembentukan. Ya. Dikatakan, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Kita kadang sembarangan, saudara. Tahu gitu kan tentang hidup kita. Padahal hidup kita ini benar-benar ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan bilang hari ini kau selesai. Ya, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Akhirnya di ayat 5, saudara, apa dia katakan? Proses Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidupnya. Apa dia katakan? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menemukan jawaban, ketika kita diproses Tuhan, ya orang kan gini ya, wah kamu sembuh gitu
kan. Terus iya, sampai nggak sembuh. Didoakan. Saudara, tapi ketika kita mengalami proses itu, tiba-tiba kita mengalami lawatan Tuhan, kita mengalami kesembuhan, bukan seperti waktu yang dibilang orang itu. Terus kita bilang gini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini rupanya aku sekarang mengalami banyak pendarahan yang 18 tahun ya, 12 tahun, 4 tahun itu. Ya. Di situ kita lihat ternyata kalau kita sudah mengalami, dan saya percaya begitu banyak mukjizat yang kita alami sebenarnya. Banyak sekali. Ya, itu namanya kita mengalami Tuhan. Ya, didikan Tuhan itu bagi kita. Kalau hanya kata orang, si anu disembuhkan, oh puji Tuhan. Tapi ketika kita enggak berdaya, ya, sudah lemas-lemasnya udah enggak berdaya. Waktu COVID itu kan banyak kita kejadian seperti itu. Udah enggak berdaya semuanya. Udah lumpuh kayaknya. Tapi kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kita minum air putih aja. Karena banyak obat, nggak tahu lagi obat mana yang mau dimakan, mana yang mau dimakan. Ternyata apa yang terjadi? Kita mengalami. Dan sekarang kita bisa berkata, saudara, pada pagi hari ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, mau gak mencabut perkataan kita yang sia-sia kepada pasangan kita? Ada amin? Hari ini kita bertobat, saudara. Ya, saya jujur, ketika anak saya berangkat ke Korea itu, situ saya banyak belajar. Karena kadang kalau orangnya depan, kita marah itu karena gimana? Bang, pulang cepat bang, iya mah, itu kan. Sesudah dia berangkat, makanya dia yang bilang tadi malam, mah ada gempa ya mah. Jadi saya udah tidur ternyata, saya lihat baru jam 2. Jadi kita WA terus, kadang telepon gitu kan. Sekarang komunikasi enak sekali, bisa 2 jam. Saya yang minta, bang udah ngantuk ya gitu kan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedemikian banyak perkataan kita kepada anak kita, kepada pasangan kita. Hari ini kita mencabut perkataan mungkin yang tidak kita sadari. Bayangkan perjalanan seorang Ayub, ya, kan dia membela diri terus. Ada Elifas siapa itu, dia orang itu, ya. Tapi terakhir dia bilang, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Makanya tadi ada hubungannya dengan yang tadi itu, saudara. Kata sia-sia, lidah dan bibir kita ini yang sudah mengeluarkan kata-kata mungkin yang sudah banyak menyakiti orang, menista orang, menghakimi orang, menjudge orang atau apa. Dan kita hari ini, Tuhan, yang aku tidak sadar, mungkin kepada pasanganku, mungkin kepada anakku. Karena kita bilang, kenapa anakku jadi begini ya? Ternyata kita pernah ngomong, binatang bisa loh. Ya udah, jangan heran kalau kelakuan dia kayak binatang. Monyet, gitu kan. Asu, bodat, gitu kan. Tahu bodat? Iya, bisa. Sekarang kita berdoa, saudara. Kita akan akhiri ibadah ini. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Sesudah itu baru Tuhan pulihkan keadaannya, saudara. Dan orang-orang yang menista dia, menghakimi dia, menjudge dia, kalau bukan karena doa Ayub, tidak akan hidup. Ya, makanya kita bersyukur pada pagi hari ini ada banyak pelajaran yang kita dapatkan dari sini. Ingat, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, saya yang main musik boleh maju ke depan. Kita siapkan ada waktu 5 menit aja untuk kita boleh masuk dalam perenungan. Mari saudara, kata-kata apa yang mungkin yang tidak kita ingat lagi, saudara. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang pernah kita omongkan kepada siapa saja yang mungkin kita tidak sadari, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita selesaikan sebelum mengakhiri bulan ini. Kita percaya supaya keadaan kita dipulihkan. Ya,
Akhirnya apa saudara? Semua yang hilang bisa Tuhan kembalikan. Anak-anak Ayub kembalikan, bahkan semua yang pernah hilang, domba-dombanya, kalau baca nanti ayat 7 sampai, semua dikembalikan, anak gadisnya, anak-anaknya semua. Sangat luar biasa saudara. Saya percaya kita orang-orang yang dipulihkan. Haleluya Yesus. Selidiki aku Tuhan. Mari saudara tundukkan kepala. Tidak usah lihat kiri kanan, langsung berhadapan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Ini saya secara pribadi juga. Mungkin kalau ada kata-kata, lupakan semuanya. Kita mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya pada hari ini saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, begitu padat yang boleh kita dengarkan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Boleh bangkit dengan diri. Dengan tangan dan menilai atau keluarga, datangi mama papanya. Ayo kita berdamai dari keluarga. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha keluarga, jangan bergandengan tangan keluarga. Datangi mamanya, ayo. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, yo. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kalau ada kasih yang dari Tuhan, maka damai sejahtera itu akan turun dalam keluarga kita masing-masing. Semua berawal dari keluarga. Bersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat, amin, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku
berusaha mendapatkannya ya Tuhan. Demikian juga dengan kami Tuhan, sesama jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Jika ada kata-kata kami mungkin Tuhan yang kami tidak sadari Tuhan, yang mungkin menyakitkan sesama jemaat, kami mohon ampun di hadapan Tuhan Yesus. Kami mau berdamai saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dan damai melingkupi keluarga kita masing-masing. Jemaat Philadelphia diberkati pada pagi hari ini. Tidak terkecuali Tuhan, Kau lawat kami mulai dari gembala, majelis, dan semua jemaat, keluarga demi keluarga Tuhan Yesus. Oh haleluya, kasih dan damai boleh mengalir dalam keluarga kami Tuhan. Ada keluarga Pak Hari, ada keluarga Pak Heru, keluarga Pak Hisar Tuhan, keluarga Pak Sahata Tuhan di dalam nama Yesus, keluarga Pak Widada, keluarga Pak Abe, keluarga Pak Hisar, silakan Tuhan, keluarga Pak Rudi, keluarga Pak Eko Tuhan, keluarga Pak Poli Tuhan Yesus, keluarga Bung Jeff Tuhan bersama dengan Mami Tuhan di dalam nama Yesus, keluarga Lutfi Tuhan, keluarga Pak Mulyadi Tuhan, sekalipun dia tidak ada di tempat ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Keluarga Pak Ibu Mei Tuhan, keluarga Pak Siregar, keluarga Pak Simon Tuhan, keluarga Pak Heru Triyono Tuhan Yesus. Kau berkati kami semuanya pada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga Pak Marbun Tuhan, keluarga Bapak Iwai Tuhan di dalam nama Yesus. Semua kami diberkati pada pagi hari ini Tuhan. Jika ada kata-kata kami yang mungkin kami tidak percaya Tuhan, sepanjang perjalanan kami mungkin ada kata-kata kami Tuhan yang mungkin mendukakan Engkau, hari ini kami mencabut itu semua di dalam nama Yesus. Kami mau berdamai Tuhan, kami mau berdamai Tuhan. Biarlah kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang semakin hari tidak menentu ini Tuhan. Kami rindu melihat hari-hari kami baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk perintah-Mu, untuk larangan, bahkan untuk kewajiban yang harus kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami responi firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja pada pagi hari ini, tapi kami boleh diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Hidup kami untuk diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.